Duh, hujan terus. Banjir di mana-mana dah. Tapi kalau yang namanya banjir, kudu mesti hati-hati deh warga dimanapun berada. Jangan sampai kejadian kayak Babang satu ini nih. Si Babang yang lagi ngendarain motornya berusaha naik ke trotoar jalan guna menghindari banjir dan lubang. Ternyata malah terjatuh ke kali. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali tersebut. Ternyata di jalan tersebut terdapat beberapa tanggul yang sudah ditutup. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin. Haduh bang, lain kali hati-hati ya. Untung si Babang gak ikut tenggelam. Kenapa ya? Orang tuh suka banget pada mojok. Kayaknya seru nih si abang lagi ngambil undian ya. Wadidaw, ternyata salah. Gayanya sih datang ke masjid menggunakan mobil. Dikirain mau sholat, taunya nyuri kotak amal coy. Dengan santainya si abang ini mengambil uang di dalam kotak amal. Gak tanggung-tanggung loh, pelaku menguras isi kotak amal hanya berbekal obeng untuk mencongkelnya. Pelaku yang beraksi di beberapa masjid ini berhasil mengambil uang hingga belasan juta rupiah. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur. Tapi akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang ada di rumah kekasihnya. Nah kan, diem deh tanpa berkutik kalau udah ditangkep. Buat si mbak kekasih, mau-maunya aja sih sama cowok beginian. Ini mah cowok mah desu. Cari deh mbak yang lain, bikin malu aja. Waduh, ada apa ini kah? Rame-rame gak jelas deh. Walah, ini adalah kawanan bajing loncat yang menganiaya sang sopir truk dengan senjata tajam berupa parang di sebuah SPBU. Kejadian tersebut bermula saat pelaku mengambil dongkrak yang ada di dalam truk, langsung dicegah hingga terjadi cekcok. Nah, dari situlah si Babang pelaku yang gak terima ditegur langsung melukai Babang sopir sampai tangannya mengalami luka. Akhirnya polisi berhasil memburu pelaku yang sempat melawan dan dihadiahi timah panas di bagian kaki. Bang, kalau dikasih hadiah jangan mau timah panas, tapi hadiah yang bagus dong. Makanya nggak usah sok jadi jagoan deh. Situ keren apa kalau udah ngelukain orang bang. Aligator. Ya, ayo lu. Ini buaya gede amat. Mau jalan-jalan kemana ya buaya? Bikin gempar warga aja deh. Si buaya yang ukurannya 2,5 meter dengan bobot lebih dari 50 kg ini ditemukan di halaman rumah warga. Warga yang panik akhirnya meminta komunitas pecinta reptil buat menangkap tuh buaya. Dalam waktu 15 menit, si Crocodulus porosus alias buaya ini berhasil dievakuasi dan diikat bagian tangan juga mulut biar nggak nyerang para warga. Ternyata, kenapa si buaya ada di halaman rumah warga? Karena pemiliknya sudah meninggal. Jadi nggak ada yang rawat buaya lagi. Makanya si buaya keluar kandang karena kelaparan. Kasian ya, semoga di tempat baru ada yang ngurusin. Untung nggak jadi buaya darat deh. Viral aksi sejumlah PAOGA menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. 6 orang PAOGA diringkus di kediamannya yang tidak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan penyelidikan, pintu keluar tol Rawabuaya ditutup oleh Sudin Perhubungan Jakarta Barat untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas.
Sementara keberadaan 6 orang paogah ini hanya mengatur jalan saat pintu tol keluar Rawabuaya telah dibuka. Telah diamankan 6 orang paogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Meski demikian, ke-6 paogah ini terbukti sebagai juru parkir liar dan digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Terekam aksi pencurian motor yang dilakukan komplotan curanmor bersenjata api di sebuah kedai makan siap saji di Jalan Bunga Rampai Raya Malaka Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini mengintai situasi di sekitar lokasi untuk mencari kendaraan yang lengah dari pemiliknya. Melihat adanya sepeda motor milik kedai makanan siap saji yang tidak dikunci ganda, para pelaku langsung menyatroni dan menggasak kendaraan tersebut. Naasnya, pemilik kendaraan yang mengetahui kejadian ini langsung memberanikan diri untuk menggagalkan aksinya. Tidak hanya itu, korban pun ditodong senjata api hingga korban sempat ketakutan dan mundur. Melihat situasi yang ramai, para komplotan tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi tanpa pengejaran warga. Ada yang beli, pas saya ngeliat, kok motor saya yang keluar, saya langsung teriak. Pas saya mendekat, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol. Suruh diam, dijatuhin motornya, lalu dia ke temannya ternyata juga membawa senjata api. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan kasus tersebut ke media sosial agar warga lebih berhati-hati lagi dalam menaruh kendaraannya di tempat umum. Warga merekam pelaku pencurian motor yang dilakukan di area persawahan di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, yang diseret warga untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Pelaku pencuri motor ini tidak bisa menghindar dari amukan massa. Warga geram karena Desa Glundengan kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor. Tim kepolisian sektor Wuluhan berhasil menyelamatkan pelaku pencurian dari amukan massa. Pelaku kemudian dirujuk ke RSD Balung, Jember untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan medis karena luka di sekujur tubuhnya akibat amukan massa. Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan amukan massa. Warga tak bisa menahan emosi setelah mengetahui motor yang ditawarkan pelaku merupakan hasil kejahatan. Aksi ini terekam video amatir warga. Beruntung petugas dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku. Menurut keterangan warga, peristiwa bermula saat rekan korban yang kehilangan motor sejak 10 hari lalu melihat motor yang hilang diposting di akun jual beli online. Warga kemudian menjebak pelaku dengan cara seakan-akan hendak membeli motor dengan sistem bayar di tempat. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kendaraan keluar dari SPBU yang berada di Desa Wanakerta. Mobil yang terbakar mengangkut 6 jerigen berisi bahan bakar minyak. Api akhirnya berhasil padam oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Kapolsek Cibatu AKP Amiruddin Latif, diduga kebakaran dipicu percikan api dari bagian aki kendaraan yang menyambar muatan BBM. Akibat kejadian, pemilik kendaraan alami luka bakar pada bagian telapak tangan dan dievakuasi ke Puskesmas Cibatu. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Ada aja orang colong besi jual
Warga di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan pencurian besi rel kereta api yang tidak terpakai dan tidak terpasang di jalur lintasan kereta. Besi rel kereta api yang dicuri ini memiliki panjang sekitar 2 meter. Material ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kendaraan angkutan umum sebelum akhirnya diamankan oleh polisi bersama petugas KAI. Warga menyebutkan ada sekitar 10 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian. Namun para pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kehadiran polisi di lokasi kejadian. KAI memastikan rel yang akan dicuri bukanlah rel aktif, melainkan rel amus alat material siaga yang sewaktu-waktu digunakan dalam keadaan darurat. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur kereta demi menjaga keselamatan perjalanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Emak-emak yang menggunakan mukena batik coklat yang baru saja turun dari motor langsung melancarkan aksi pencurian ponsel milik seorang wanita pengunjung warung bakso yang tertinggal di dashboard motor yang terparkir di depan warung bakso Jalan Mamuju, Kecamatan Bringkenaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya, aksi pencurian terjadi saat korban berada tidak jauh dari kendaraannya dan tengah sibuk memesan makanan. Dengan gerak cepat setelah berhasil menggasak ponsel korban, pelaku langsung melarikan diri dengan mendorong mundur sepeda motor sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Korban baru menyadari ponselnya hilang setelah selesai membeli bakso dan bersiap untuk pulang. Saat dicek, ponsel yang disimpan di dashboard motor sudah tidak ada. Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV milik pedagang dan mendapati ponselnya telah digasak seorang emak-emak yang menggunakan mukena batik. Meski tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan memilih mengikhlaskan kehilangan ponselnya, namun peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih waspada serta tidak meninggalkan barang berharga di tempat terbuka. Kewaspadaan menjadi kunci utama agar tidak menjadi sasaran aksi kejahatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sejumlah petugas Satpol PP menggelar penyisiran paku di sekitaran lokasi yang banyak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait ranjau paku di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo. Dalam penyisiran ranjau paku, petugas menyisir jalan sepanjang 300 meter dari titik yang dilaporkan warga. Selain menyebabkan ancaman ban kendaraan bocor dan kempes, ranjau paku juga membahayakan bagi pejalan yang berjalan di sekitaran lokasi ranjau paku. Petugas pun berhasil mengamankan puluhan paku di sepanjang jalan yang disisir. Tidak hanya melakukan penyisiran, petugas Satpol PP Sidoarjo ini juga telah melaporkan kasus ranjau paku ke pihak kepolisian Polresta Sidoarjo guna ditindaklanjuti apakah paku tersebut sengaja disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau paku milik pemakai jalan yang terjatuh. Tindak informasi dari pengemudi ojek online yang mana memberikan informasi bahwa di Jalan Lingkar Timur ada sebaran paku di jalan sehingga membahayakan para pengendara. Sementara itu terkait dugaan kasus penyebaran ranjau paku di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, kini telah ditangani polisi untuk dilakukan penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sidang gugatan PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu menghadirkan saksi ahli dari PT MNC Asia Holding, Yunus Hussein, ahli perbankan yang juga Kepala PPATK tahun 2002 hingga 2011. Dalam kesaksiannya, Yunus Hussein menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit atau NCD atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi MNC Asia Holding sebagai arranger atau broker tahun 1999.
NCD disebut CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding. Memang ada prinsip hukum ya, prinsip berlaku sebagai titel yang sempurna untuk barang berharga, masuk ke berharga. Tapi kurir ini kan menguasai dalam rangka tugasnya dan hanya temporer, sementara dalam rangka tugas saja, tidak permanen. Ya. Jadi orang yang menguasai secara permanen lah sebagai pemilik dari surat berharga itu, karena berbagai ini atas bawah ya. Ya bukan si ranger atau kurir yang memiliki, tapi pemilik akhir yang memegang, menguasai, itulah yang memiliki yang terakhir lah. Ya, oke. Yang secara permanen menguasai surat berharga itu. Dan oleh si penjual. Usai mendengar keterangan saksi, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea menyatakan gugatan CMNP salah alamat. Tanggung jawab ada di pihak penerbit, bukan broker atau arranger. Jadi sekali lagi, putusan ini sudah salah gugat, sebagaimana saya bilang, walaupun sidangnya sudah berbulan-bulan, harusnya cukup putusannya cukup 1 halaman menyatakan salah pihak, salah tembak, ya, salah gugat, ya, itu aja. Jadi ini benar-benar orang banknya yang terima uang, banknya yang tidak bisa bayar, ya udah. Kalau banknya sudah bubar, ya gugat mantan direksinya, gugat pemiliknya. Kan begitu kan? Itu penafsiran yang sangat sederhana sekali. Cuma ini penggugat coba-coba, siapa tahu untung gitu loh ya. Hingga kini, pihak CMNP belum merespon permohonan wawancara kami. Tim Liputan, A News melaporkan.